Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai penyajian data menggunakan diagram garis. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini masih membahas penyajian data, yaitu penyajian data menggunakan diagram yang keempat, yaitu diagram garis. Penyajian data menggunakan diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Misalnya, produk minyak tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan sebagainya. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun memerlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Biasanya sumbu mendatar itu menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan hasil pengamatan. Nah, pasangan nilai pada sumbu mendatar dan tegak itu digambarkan sebagai satu titik pada bidang kartesius. Selanjutnya, dua titik yang berdekatan secara berturut-turut dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, diagram garis itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada diagram garis tunggal untuk satu kelompok data, dan yang kedua adalah diagram garis majemuk digunakan untuk dua atau lebih kelompok data. Untuk lebih jelasnya mengenai cara penyajian data dengan menggunakan diagram garis, maka perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel di samping ini menyatakan hasil penjualan produk sebuah perusahaan selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Nah, pada tahun 1991, penjualan produk X itu sebanyak 376, sedangkan produk Y sebanyak 456. Selanjutnya pada tahun 1992, penjualan produk X itu sebanyak 524, sedangkan produk Y sebanyak 234. Berikutnya pada tahun 1993, penjualan produk X sebanyak 412, sedangkan produk Y sebanyak 561. Kemudian pada tahun 1994, penjualan produk X sebanyak 310, sedangkan produk Y sebanyak 478. Berikutnya pada tahun 1995, penjualan produk X sebanyak 268, sedangkan produk Y sebanyak 233. Berikutnya pada tahun 1996, penjualan produk X sebanyak 476, sedangkan produk Y sebanyak 435. Kemudian pada tahun 1997, penjualan produk X sebanyak 316, sedangkan produk Y sebanyak 578. Selanjutnya pada tahun 1998, penjualan produk X sebanyak 556, sedangkan produk Y sebanyak 409. Berikutnya pada tahun 1999, penjualan produk X sebanyak 585, sedangkan produk Y sebanyak 345. Nah, terakhir pada tahun 2000, penjualan produk X sebanyak 434, sedangkan produk Y sebanyak 469. Nah, dari tabel ini akan kita sajikan datanya menggunakan diagram garis, yaitu sebagai berikut.
Diagram garis yang pertama menyatakan hasil penjualan produk X, di mana untuk sumbu mendatar itu menyatakan tahun, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan banyaknya penjualan. Nah, untuk tahun 1991, banyak penjualan produk X itu adalah 376. Maka kita tarik garis putus-putus dari angka 376 ke arah kanan dan tarik kembali garis putus-putus dari 1991 ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Berikutnya untuk tahun 1992, banyak penjualan sebanyak 524. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 524 ke arah kanan dan garis putus-putus dari 1992 ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Selanjutnya untuk tahun 1993, banyak penjualan itu 412. Maka dari angka 412 kita buat garis putus-putus ke arah kanan dan dari angka 1993 kita buat garis putus-putus ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Berikutnya untuk tahun 1994, banyak penjualan 310. Maka dari angka 310 kita buat garis putus-putus ke arah kanan dan dari 1994 kita buat garis putus-putus ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Selanjutnya untuk tahun 1995, banyak penjualan 268. Maka dari angka 268 kita buat garis putus-putus ke arah kanan dan dari 1995 kita buat garis putus-putus ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Berikutnya untuk tahun 1996, banyak penjualan itu sebanyak 476. Maka dari angka 476 kita buat garis putus-putus ke kanan dan dari tahun 1996 kita buat garis ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Kemudian untuk tahun 1997, banyak penjualan adalah 316. Maka dari angka 316 kita buat garis putus-putus ke kanan. Dan dari 1997 kita buat garis putus-putus ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Selanjutnya untuk tahun 1998, banyak penjualan adalah 556. Maka dari angka 556 kita buat garis putus-putus ke arah kanan dan dari angka 1998 kita tarik garis putus-putus ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Berikutnya untuk tahun 1999, banyak penjualan adalah 585. Maka dari 585 ini kita buat garis putus-putus ke kanan dan dari 1999 kita buat garis ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Nah, terakhir tahun 2000, banyak penjualan 434. Maka kita buat garis putus-putus dari 434 ke arah kanan dan dari 2000 kita buat garis ke atas sehingga bertemu di satu titik ini. Setelah didapat titik-titik seperti ini, maka kita hubungkan dua buah titik yang saling berdekatan dengan sebuah garis. Maka akan didapat gambar seperti ini. Nah, gambar inilah yang dinamakan dengan diagram garis, di mana ini merupakan diagram garis untuk penjualan produk X.
Nah, dengan cara yang sama akan kita buat kembali diagram garis untuk penjualan produk X berdasarkan tabel di samping ini. Pada tahun 1991, banyak penjualannya adalah 456, sehingga titiknya itu berada di sini. Selanjutnya pada tahun 1992, banyak penjualannya sebanyak 234. Maka titiknya itu berada di sini. Berikutnya, pada tahun 1993, banyak penjualan adalah 561. Maka titiknya berada di sini. Berikutnya pada tahun 1994, banyak penjualan adalah 478, maka titiknya berada di sini. Berikutnya pada tahun 1995, banyak penjualan adalah 233, maka titiknya berada di sini. Selanjutnya, pada tahun 1996, banyak penjualan adalah 435, maka titiknya berada di sini. Selanjutnya, pada tahun 1997, banyak penjualan adalah 578, maka titiknya berada di sini. Berikutnya, tahun 1998, banyak penjualan adalah 409, maka titiknya berada di sini. Berikutnya pada tahun 1999, banyak penjualan adalah 345, maka titiknya berada di sini. Terakhir, pada tahun 2000, banyak penjualan adalah 469, maka titiknya berada di sini. Nah, setelah semua datanya kita cacah dengan menggunakan titik-titik ini, maka kita hubungkan titik-titik yang saling berdekatan dengan sebuah garis seperti ini. Maka akan didapat diagram garis untuk penjualan produk Y seperti yang tampak pada gambar ini. Nah, untuk kedua gambar diagram garis yang sudah kita gambarkan tadi, diagram ini dinamakan dengan diagram garis tunggal. Setelah didapatkan diagram garis tunggal, baik untuk penjualan produk X maupun untuk penjualan produk Y, maka akan kita buat diagram garis majemuk yang berisikan kedua diagram garis tadi. Nah, untuk diagram garis tunggal penjualan produk X adalah sebagai berikut yang ditandai dengan tanda merah. Sedangkan untuk diagram garis tunggal penjualan produk Y adalah sebagai berikut yang ditandai dengan tanda biru ini. Nah, gambar inilah yang dinamakan dengan diagram garis majemuk karena di sini terdapat lebih dari satu diagram garis. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai penyajian data menggunakan diagram garis. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.